Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriono, NIM 602022300037, jurusan S1 Ekonomi Syariah dari Kampus Tabi Global Mulia. Pada kesempatan ini, saya akan menanggapi proyeksi tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 dan tahun 2025. Yang pemerintah optimis akan mencapai 5,2% pada tahun 2024 dan 5,3% pada tahun 2025. Menurut tanggapan saya, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,2% pada tahun 2024 dan 5,3% pada tahun 2025 mencerminkan optimisme yang relatif kuat terhadap pemulihan dan keberlanjutan ekonomi setelah tantangan yang dihadapi selama pandemi COVID-19. Beberapa faktor pendukung utama yang dapat berkontribusi pada proyeksi ini antara lain: pemulihan pasca pandemi, konsolidasi konsumsi domestik. Setelah pandemi, konsumsi rumah tangga Indonesia mulai pulih. Aktivitas ekonomi yang meningkat seperti belanja konsumen dan perjalanan akan mendongkrak permintaan domestik. Peningkatan sektor pariwisata. Sektor pariwisata yang sempat mengalami penurunan drastis akibat pembatasan sosial mulai menunjukkan pemulihan seiring dengan peningkatan mobilitas internasional. Kedua, kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung stimulasi fiskal. Pemerintah Indonesia kemungkinan akan terus melakukan stimulasi fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, baik dalam bentuk belanja infrastruktur, subsidi, dan bantuan sosial untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan moneter yang mendukung Bank Indonesia diperkirakan akan tetap menjaga suku bunga yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. Meskipun inflasi bisa sedikit meningkat, kebijakan moneter yang stabil mendukung likuiditas dan perekonomian. Tiga, pertumbuhan sektor ekspor. Komoditas dan produk ekspor Indonesia adalah negara penghasil utama berbagai komoditas seperti minyak kelapa sawit, batu bara, nikel, dan karet. Permintaan global terhadap komoditas ini, terutama dengan peran Indonesia sebagai pemasok utama, akan mendukung kinerja sektor ekspor. Diversifikasi ekspor. Selain komoditas, Indonesia juga mendorong pengembangan sektor manufaktur dan ekspor produk nilai tambah yang memberikan prospek positif untuk perekonomian. Keempat, investasi infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Proyek infrastruktur, pemerintah Indonesia terus berinvestasi dalam proyek infrastruktur besar seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara yang dapat memperbaiki konektivitas dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Pendidikan dan pelatihan SDM. Investasi dalam pengembangan SDM juga menjadi prioritas yang seiring waktu dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mendorong daya saing Indonesia di tingkat global. Kelima, stabilitas politik dan sosial. Pemilu 2024, pemilu yang aman dan damai di Indonesia dapat menciptakan iklim politik yang stabil, yang sangat mendukung rasa percaya investor baik domestik maupun internasional. Kebijakan pemerintah yang konsisten. Langkah-langkah pemerintah dalam meningkatkan kemudahan berbisnis, memperbaiki iklim investasi, dan melaksanakan informasi struktural menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan. Keenam, tantangan dan risiko global yang terkelola. Ketahanan terhadap guncangan eksternal. Walaupun ekonomi global menghadapi tantangan seperti ketegangan geopolitik dan inflasi tinggi, Indonesia memiliki ketahanan yang cukup kuat berkat diversifikasi ekonomi dan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika global. Rantai pasok global. Indonesia diuntungkan dengan posisi geografis yang strategis, yang memungkinkan negara ini untuk mengoptimalkan pemeran dalam rantai pasok global, terutama di Asia Pasifik. 7. Pengembangan ekonomi digital. Transformasi digital. Sektor ekonomi digital Indonesia tumbuh pesat dengan semakin banyak perusahaan yang mengadopsi teknologi baru dan meningkatkan penggunaan e-commerce
fintech, dan layanan berbasis teknologi lainnya. Peningkatan penetrasi internet, infrastruktur digital yang berkembang pesat juga membuka peluang besar dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor ekonomi. Jadi kesimpulannya, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,2% pada tahun 2024 dan 5,3% pada tahun 2025 didorong oleh kombinasi faktor domestik dan eksternal. Pemulihan konsumsi domestik, pertumbuhan sektor ekspor, kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung, serta investasi infrastruktur dan SDM menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai target pertumbuhan tersebut. Meski ada tantangan global, Indonesia memiliki potensi yang untuk terus berkembang, asal faktor-faktor pendukung tersebut dapat dikelola dengan baik. Demikianlah tanggapan dari saya tentang ISU pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 dan tahun 2025. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.